salah satu sebab kesyirikan. Apa itu? Terlalu mengagungkan atau mengkeramatkan kuburan tertentu atau kuburan orang-orang saleh. Mencintai orang saleh adalah sesuatu yang baik, tapi berlebihan di dalam mencintai orang saleh itu yang pertama kali menyebabkan terjerumusnya anak manusia, Bani Adam, ke dalam kesyirikan. Syirik pertama pada umat manusia, jika kita membaca di dalam Al-Quran, adalah syirik yang dilakukan oleh kaumnya sama Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Nuh. Di dalam Al-Quran di juz 29 ada surat Quran, surat Nuh. Di antara ayat-ayat dalam Quran surat Nuh ini disebutkan وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوْا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wada, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Silakan Anda semuanya membaca dalam tafsir atau terjemah Quran surat Nuh di juz 29 ini terkait dengan ayat yang Anda sebutkan ini. Suratnya cukup pendek. Silakan antum baca apa yang dimaksud dengan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Semua kitab-kitab terjemahan Quran atau tafsir bahkan menyebutkan bahwa Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr adalah nama orang-orang saleh yang hidup di masa Nabi Nuh alaihissalam. Nama orang-orang saleh. Ketika mereka ini meninggal dunia, maka dikeramatkan kuburnya sehingga jadilah berhala yang disembah. Ini realita yang terjadi. Maka saya ingin kutipkan perkataan beberapa ulama dari ulama-ulama bermadhab Syafi'i terkait tentang permasalahan hal ini supaya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ini saya sebutkan di antaranya Al-Imam Izzuddin Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i di dalam kitab Hidayatus Salik di halaman 1390 dan 1391. Beliau mengatakan ada ba'dul ulama min al-bid'ah al-inhina'u lil qabril muqaddas 'inda taslim. Sebagian ulama mengatakan bahwa di antara bentuk bid'ah adalah menundukkan diri terhadap kuburan yang disucikan ya ketika mengucapkan salam. Qala yadhunnu man la ilma lahu annahu min syi'arit ta'zim. Mereka mengira, orang yang tidak berilmu mengira bahwa itu bentuk pengagungan. Wa aqbahu minhu taqbilul ardi lil qabr. Yang lebih buruk dari itu mencium tanah kuburan. Lam yaf'alhu salafus salih wal khairu kulluhu fi ittiba'ihim rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim. Yang hal itu tidak pernah dilakukan oleh para salafun salih, orang-orang saleh terdahulu, sedangkan kebaikan itu di dalam mengikuti mereka. Semoga Allah merahmati mereka dan memberikan manfaat kepada kita dengan mereka. Barang siapa yang terbersih di benaknya bahwa mencium tanah kuburan itu memberikan keberkahan yang lebih, maka itu menunjukkan kebodohannya. Karena keberkahan itu dalam hal yang sesuai dengan syariat, mengikuti ulama salaf dan amal mereka. Walaysa ajabi mimman jahila dzalika fartagabahu. Aku tidak heran dengan orang yang tidak ngerti kemudian melakukannya. Yang menakjubkanku adalah orang yang memfatwakan baiknya perbuatan ini sedangkan dia tahu hal itu adalah buruk dan menyelisih perbuatan ulama-ulama salaf terdahulu. Dan lebih-lebih lagi dia pakai dalilnya syair. Nas'alullah an yuwaffaqana bil qawli wal amal. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita dalam ucapan dan perbuatan. Anak kutipkan lagi perkataan Imam Nawawi. Beliau menyebutkan, "Atsamin min masail ziarah." Kedelapan dari antara masalah-masalah ziarah. La yajuzu an yutafa bi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukrahu ilsaqul batni wadh-dhahri bi jidalil qabr. Di antara etika ziarah, tidak boleh tawaf keliling kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibenci untuk menempelkan perut atau punggung di tembok kuburan. Qalahul Hulaimi wa ghairuhu. Ini yang diucapkan oleh Hulaimi dan yang lainnya. Wa yukrahu mashuhu bil yaddi wa taqbiluhu. Dan dimakruhkan, dibenci untuk mengusap dengan tangan dan menciumnya. Ini kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang mereka praktekkan, yang mereka sepakati. Wa yanbaghi an la yaghtarra bi katsirin minal awam fi mukhalafatihim dzalik. Dan hendaklah jangan tertipu dengan mayoritas orang-orang awam karena mereka menyelisih hal ini. Fa'inal iqtida'a wal amala innama yakunu bi aqwalil ulama. Karena yang dicontoh dan diamalkan adalah dengan ucapan para ulama. Wala yultafatu ila muhdatsatil awam wa jahalatihim. Dan jangan berpaling kepada apa yang diperbuat oleh masyarakat awam dan kebodohan mereka. Dan beliau melanjutkan lagi. Wa man khatara bi balihi annal masha bil yad wa nahwahu ablaghu fil barakah fa min jahalati wa ghaflatihi li'anna al-bar'a. Dan ini seperti ucapan di atas. Dan barang siapa yang mengira mengusap dengan tangan dan yang serupa itu adalah lebih mendapatkan keberkahan, itu adalah lebih menunjukkan kebodohannya. Sekali lagi ana tambahkan perkataan Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab di jilid 5 halaman 311. Al-Imam Abul Hasan Muhammad bin Marzuq Az-Za'farani mengatakan, "Wa kana minal fuqaha'il muhaqqiqin fi kitabihil janaiz." Dan dia di antara para ulama ahli tahqiq ya di dalam kitabnya Al-Janaiz, dan tidak boleh mengusap-usap kuburan dan tidak boleh menciumnya. Dan seperti inilah yang berlaku di dalam sunnah, bahwa mengusap-usap kuburan, menciumnya yang dilakukan oleh masyarakat awam sekarang ini termasuk
termasuk hal bid'ah yang munkar secara syar'i. Ini panjang ucapan Imam Nawawi rahimahullah di dalam hal ini, dan beliau dan juga para ulama mazhab Syafi'i yang lainnya seperti Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair ketika menyebutkan tentang dosa-dosa besar, ya, dari dosa besar 93 sampai dosa besar ke-98, beliau menyebutkan tentang perbuatan mengusap kuburan, mencari berkah dan yang lain sebagainya. Ini termasuk kabair, dosa-dosa besar. Kemudian lucunya lagi, saat ini beredar masyarakat yang menjadikan itu sebagai bagian dari syiar Islam. Pertanyaannya sederhana, pernah tidak Nabi SAW sekali saja mengajarkan untuk mengkeramatkan kubur Nabi tertentu sebelum beliau? Nabi Ismail kah? Nabi Ibrahim kah? Nabi Musa kah? Atau Nabi yang lainnya? Padahal beliau penutup para Nabi, dan jika ada seseorang yang kuburannya berhak dikeramatkan, maka para Nabi adalah paling berhak. Harusnya. Iya. Terlebih lagi para Nabi itu ahyaun fi quburihim. Mereka ini hidup di kuburnya, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Oh, mereka ini hidup di kuburnya, ya, hidup dengan alam barzakh, ya, bukan seperti hidup seperti kita, hidup dan lain sebagainya. Kalau hidup dalam arti hidup sama seperti kita, bisa diajak ngomong dan lain sebagainya, maka tidak ada pengganti Rasulullah SAW. Tidak ada Abu Bakar, Umar, Uthman. Kalau maksudnya hidup itu adalah hidup seperti kita. Nah, pentingnya memang kita memahami Islam berdasarkan Quran dan Sunnah. Pentingnya sekali setiap Muslim tahu hakikat tauhid dan tahu bahaya kesyirikan. Karena ketika kita tidak kenal tauhid, maka bagaimana kita paham syirik? Kalau kita tidak paham syirik, perbuatan kesyirikan, bagaimana mungkin kita bisa menjauh dari sesuatu yang kita tidak mengetahui hakikatnya?